Haleluya, shalom. Shalom. Wow, bersyukur kita bertemu lagi dalam Tuntunan Sepekan pagi ini. Dan khususnya pagi ini saya bersama-sama dengan Kul Agape. Tangan dulu. Dengan Kul Agape, Gembala Kunga Cilisa. Nah, Cilisa boleh kenalin tim yang hari ini diajak bersama-sama Kul Agape kan banyak, tapi ini sebagian diajak sini. Perkenalkan, silakan. Ya, shalom, saya dari Blok B, termasuk dari Kul Agape. Saya memperkenalkan saya sebagai gembala, nama saya Lisa, beserta dengan anggota kul saya Lizzie, Susan, ya, dan ya, Bu Luciana. saya Renata. Saya Firdaus. Nah, ini ada di mana-mana. Kemarin di PAP ada, di sini ada. Karena sebagai gembala kul juga sebagai penatua kul, jadi bisa kesana kesini. Ya. Di mana- Sebagai jemaat kul juga, Pak. Jemaat kul juga. Iya. Jadi dulu awalnya dari sini. Ya. Terus bergerak, berkembang gitu ya. Oke, sebelum kita mau bincang-bincang pagi ini dalam Tuntunan Sepekan, kita akan menyembah Tuhan ya. Nggak lama tapi paling tidak kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau yang ku pandang, kaulah yang ku pandang selama hidup. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan kaulah segalanya.
Bapa, membagikan ya Bapa untuk di Yes. rekaman ini ya Bapa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdamai. Terima kasih Tuhan. Memang menyaksikan ya Bapa. Engkau menggerakkan kami, terus pakai pun kami ya Bapa. Menggerakkan yang luar biasa daripadamu ya Yes. Bapa. Roh Kudus yang setiap hari, setiap saat selalu ya Bapa ada di dalam kami ya Bapa. Membawa dampak yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagaimana tadi saya awali bahwa saya bersama-sama dengan Cool Agape, dan dulu sebenarnya awal-awal gereja ini dimulai tahun 2011 ya. Itu dimulai dari Cool Blok B. Ya. Dulu Pak Herman, Bu Dewi, gembala Cool yang pertama tuh di Blok B. Lalu Coolnya jadi Agape. Ya. Pak Ricci, Pak Cirisa ya. Ya. Lalu berkembang lagi Hosana. Hosana. Lalu ada lagi Philadelphia. Jadi di Blok B itu sudah ada 3 Cool dari mulai Agape, Hosana dan Philadelphia. Luar biasa. Di Blok B dari awal gereja mula-mula ada dia itu berdiri, Tuhan menanamkannya. Nah, cuma memang kan pasti ada rahasia. Memang secara umum seperti anak-anak ya, dari kecil sampai gede kok nggak usah pusing-pusing, nggak usah sekolah juga gede. Yang penting dikasih apa? Makan. Dikasih makan, dibiarin main. Ya udah, main suka-suka aja. Memang gede juga. Cuma ada yang terarah, ada yang nggak terarah. Nah, saya ajak ngobrol hari ini Cool Agape, pengalaman pribadi ya. Ini nggak usah tegang-tegang begitu, bukan? Tegang banget, tenang aja. Ini nggak ada yang dari interview. Nanti salah dikasih potong nilai. Nah, kalau bapak dikasih, hah? Nggak tegang. Tegang katanya. Iya, tegang ada. Yang sebelah sini tegang. Nah, tetapi begini. Kalau hari ini, apakah di Cool Agape mengenali 3 prinsip kita, yaitu caring, counseling, dan mentoring. Artinya kan kepedulian lah mulai masuk dalam sharing ya, tanya jawab, bertanya menjawab, bertanya menjawab, lalu pendampingan. Nah, merasa nggak ada di antara kita ini yang ada di sini mewakili Cool Agape mengalami dalam 3 hal ini? Yang pertama, caring dulu, kepedulian. Kenapa saya mungkin harus garis bawahi lagi ya, ulangi lagi ya, bahwa caring, counseling, mentoring adalah prinsip atau prinsip-prinsip yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya. Pertama dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, mungkin boleh buka ya. Yohanes 3 ayat 16, nanti boleh saksiannya berikutnya ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, silakan dibaca dulu. Oke, izin baca. Oke, Yohanes 3 ayat 16 begini kata firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Wah. Jadi memang itu aslinya itulah dasar kenapa ada CCM, caring, counseling, mentoring. Karena pertama karena begitu besar kasih akan dunia. Jadi Tuhan tuh gak pandang agamanya apa, kulitnya apa, rambutnya keriting lurus mau bagaimana, ada apa nggak ada rambutnya juga nggak apa-apa, mau dari suku apa nggak peduli, karena begitu besar kasih akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan diri waktu dia tahu besarnya kasih tapi tanpa melakukan sesuatu, itu kan kasih yang semu ya. Tapi begitu sadar tak ada yang bisa menolong manusia selain Tuhan sendiri turun jadi manusia, ya kan. Tuhan kirim nabi-nabi kan, hakim-hakim segala macam ya, tapi tetap aja bolak-balik. Karena keselamatan itu hanya bersifat sementara, bakar kambing, bakar domba kan begitu ya, korban bakaran, sembelihan pagi, petang segala macam. Akhirnya apa? Ya memang harus dia sendiri firman yang menjadi manusia. Itulah counseling, bahwa kebutuhan manusia adalah keselamatan yang pertama. Lalu datang kepada murid-muridnya ketemu di Yesus. Setiap orang punya karakter masing-masing. Nah, sekarang mungkin dimulai dari kata peduli dulu ya. Pedulian apa yang dirasakan oleh teman-teman Cool Agape dalam Cool? Dulu nggak ikut Cool, sekarang masuk komunitas Cool Agape. Ada nggak perasaan, aku rasa diperhatikan sekarang, dipeduliin? Mungkin siapa nih yang mau wakilin? Yang merasa? Saya tiba-tiba diingetin nih Pak. Ya, Pak. Karena memang saya tumbuh besar dari Cool, tadi kan mula-mula kan juga dari Cool Agape. Kita masih ingat waktu pandemi nih. Si pandemi 2020-an itu salah satu kepedulian dari Cool Agape yang dipedulin adalah kamu dagang apa saya beli,
apa aja yang penting support aja itu kan Karunia membeli. karunia membeli ada temennya tukar semua kadang pada di rumah mungkin numpuk atau apa tapi bagian dari itu adalah kita peduli aja salah satu memang saling ngabarin saling apa sehat apa ya jualan apa beli maksudnya kita saling support yang ini jual ini itu bagian kecil yang saya ingat sampai sekarang Pak bagian yang peduli kita sama-sama kuliah mungkin kul lain di tempat lain juga mengadakan tapi Agape juga salah satu yang melakukan itu kepedulian ya kita kalau peduli teman sakit kita doain pasti kita doain tapi itu tuh tindak nyata bahwa mungkin saya tahu di tempat lain mungkin ada yang lebih enak ada yang lebih ini tapi hari itu kayaknya ini punya teman kita deh beli dulu deh gitu Urusannya nomor 2 karena memang waktu itu kan ya kita saling support memang ya tidak dipungkiri ketika kita beli pasti kan teman kita dapat untung dapat itu terus berjalan hidup nah itu mungkin yang dipakai Tuhan cara Tuhan wah di tengah pandemi itu saya masih ingat sampai sekarang hari ini tiba-tiba ya karena memang saya ngerasain juga Pak gitu ngerasain beli apa ngerasain jual nih? dua-duanya Pak dua-duanya gitu Jadi memang apa ya benar-benar kerasa loh. Waktu pandemi parah sih emang. Kalau nggak kita rasain topang tuh nggak kuat. Iya. Minimal topang semangat. Di telepon masih ada nggak? Masih gitu jadi nyaut gitu ya. Mungkin boleh tanggapin apa yang Pak Pedao sampaikan coba. Mungkin ada yang merasakan waktu zaman itu masih ingat? Iya. Wah. Masih ingat ya. Pertama dulu ya dari Lisa. Sebenarnya saya dari orang tidak percaya. Saya itu datang itu dengan hancur hati, dengan tidak kepastian, maksudnya bimbang gitu ya, ketakutan. Saya waktu itu dapat musibah, lahir anak yang kedua, diberikan cacat mental, cacat nggak ada tangan, nggak ada kaki. Pada saat itu saya sedih lah, maksudnya anak yang kedua ternyata dapat laki-laki, tapi pas hari itu hari Natal ya, saya merasa saya bersuka cita banget gitu ya, tapi itu saya belum dalam Tuhan, tapi saya termasuk jemaat kristal Natal doang saya Kristen Natal. Iya. Datangnya pas Natal. Pas Natal aja, habis itu saya tenggelam lagi nggak ada. Kapal selam juga. Iya, betul Pak. Tapi dikasih musibah kayak begitu, pas itu mertua saya bilang kepada suami saya almarhum Ricci, dia bilang kenapa kalian nggak pernah ibadah? Sedangkan di gereja depan dulu gereja yang lama ya Pak. Dulu itu ya. Saya bahkan nggak tahu itu adalah gereja gitu ya, karena saya pergi kerjanya pagi pulang malam, jadi kurang bertetangga lah gitu. Lingkungan. Jadi semenjak itu saya stop kerja, jadi saya pikiran saya itu ngapain saya cari duit capek-capek, hampa nggak ada gunanya, anak juga nggak ada. Jadi pas saat itu saya berdoa sama Tuhan kiranya, tapi itu iman saya sih belum Kristen bener ya, belum dibaptis. Saya berdoa kiranya anak ini Tuhan izinkan dalam kehidupan saya terima dia dengan ikhlas. Seandainya Tuhan yang maha tahu kondisi saya dengan suami saya waktu itu terpuruk sekali sama suami, bahkan uang yang 20.000 di dompet saya juga nggak ada. Jadi rasanya sedih banget gitu, nggak ada uang gitu ya. Terus musibah itu kan bukan uang kecil itu ya, sampai dia meninggal. Kalau memang Tuhan yang maha tahu kesanggupan saya, ya saya ikhlas menerima. Tapi akhirnya saya minta maaf sama Ricci minta maaf saya, ternyata anak saya juga, saya minta maaf biarpun dia masih bayi, cacat, saya bisik di telinganya, mama minta maaf gitu. Selama ini mama itu jadi mama yang nggak begitu bagus, maksudnya tidak yang ada itulah, maksudnya perkataan yang sia-sia yang saya lontarkan. Akhirnya anak saya meninggal saat itu, semuanya juga saya rasa hampa, saya nggak mau cari duit, saya stop. Pokoknya makan apa aja yang penting kita ada napasnya hidup gitu ya, nggak mesti makan enak, jadi kita hidup bahagia, percuma. Akhirnya saya diajak ya, namanya dulu lause, ada lause dulu, lause yang dulu yang bahasa Mandarin. Itu dia tinggalnya di depan saya. Jadi kami itu karena saya udah stop kerja, jadi saya lebih banyak di rumah. Jadi sorenya suka keluar, jadi ada ngobrol lah sama tetangga. Jadi kita hidup ini nggak bisa sendiri. Ada Tuhan juga mungkin ada tim yang doa keliling. Mungkin itu saya terpanggil oleh Roh Kudus gitu, maksudnya kamu ini masuk
masuk dalam KUL. Saya pertama kali masuk KUL. Iya. Cool, pertama tuh. Saya paksa sekali. Blok B. Blok B. Saya datang di rumahnya Pak Heri. Pak Heri ya. Saya disambut dengan sukacita, mereka kenalan sama saya begini. Jadi saya merasa itu yang lain nggak bisa berikan. Jadi cuman di komunitas ini bisa berikan, itu yang saya rasakan. Jadi saya ditanya, di follow up, maksudnya bagaimana gini, didoakan. Didoakan. Jadi selama itu saya diajak ibadahnya ada jam berapa. Secara fisik, secara badan, saya menolak itu. Saya menolak gitu. Kok begini banget ya? Kok begini banget. Tapi hati saya mau cari damai, sukacita. Karena dunia tidak bisa berikan. Saya paksa setiap kali Rabu ya Pak, puji Tuhan sampai hari ini ibadah tengah minggu ada. Itu pun dulu duduk di bawah ya Pak. Dempet-dempetan, enak banget, blanket sana blanket sini ya Pak. Tapi saya paksa, padahal saya mau pulang, tapi saya paksa. Sampai hari ini saya terima kasih untuk Pak Glenn, saya dipromosiin saat menjadi gembala, tidak segampang itu, tanggung jawabnya luar biasa. Jadi kesabarannya juga harus bertambah-tambah, rendah hati juga harus terus kita nunduk, nggak boleh menanduk, kita harus selalu menunduk. Begitulah sukacita saya dapat. Sampai hari ini saya percaya jiwa saya baptis. Jadi saya lahir dari KUL. Tapi memang berasa loh waktu orang yang nggak biasa di komunitas KUL kita, community of love ya kan rasa kayaknya apa sih nyanyi apa sih, tapi asal tadi sabarin aja, paksain aja dulu, duduk lama-lama senang sampai ya itu dari pengalaman ibadah tengah minggu kan. Tempatnya satu ruko gitu ya, yang hadir 20, 30, 40, lama-lama naik sampai nggak bisa duduknya agak susah gitu loh. Senderan juga nggak dapat Pak. Nggak dapet. Akhirnya repot. Makanya ini menjadi satu tanda bahwa KUL berdampak. Dari yang bukan siapa-siapa, sekarang si Lisa menjadi gembala KUL. Udah lama sih jadi gembala KUL dari sebelum pandemi ya. Wah, Tuhan dahsyat. Nah, jadi memang inilah. Yang lain mungkin mau tambahkan? Ini coba Renata ya. Renata kan juga pertama kali tahu gereja GB Arkadia sebenarnya juga dari KUL Pak. Kenapa? Karena waktu itu inget banget masih Edel tuh benar-benar masih bayi kayak 3 atau 4 bulan. Aku lagi di luar, terus Korici sama Cilisa itu cuk-cuk lewat depan. Gitu kan. Dan kalau bicara soal caring, sorry ya maksudnya. Kalau bicara soal caring kan itu bukan cuma yang hati yang melihat ya Pak ya gitu. Saat itu aku merasa ya Cilisa dan Korici itu ada hati yang melihat buat menyapa gitu, menyapa duluan kan. Karena kalau bisa aja kayak cuman hey ya gitu-gitu doang, cuman say hello biasa aja. Tapi ya, tapi saya percaya sih waktu itu Cilisa dan Korici digerakkan Tuhan untuk stop dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu, apalagi waktu itu saya baru pindah juga kan di Arkadia kan. Iya, orang baru. Bisa aja kan kayak cuma senyum lewat gitu. Cuman saat itu mereka stop, mereka tanya namanya siapa, umur berapa anaknya, terus kamu ke gereja gak? Itu kan sebenarnya juga bagian dari caring ya Pak ya. Ya kan hati mereka melihat untuk caring ke saya yang mungkin waduh lagi aut-autan ngurus anak balita gitu kan. Iya, jadi itu bagian dari caring dan sampai akhirnya yaudah nanti kamu ke gereja ya, aku ajak KUL ya gitu. Dan pertama kali banget aku ikut KUL itu digedor-gedor juga pintu rumahku sama Cilisa. Maksudnya ya, sama Abu Yeni waktu itu aku ingat banget ya. Dan aku yang kan emang udah diajakin, tapi aku yang kayak aduh apaan sih nggak mau gitu kan. Cuman karena siapa sih yang gedor malam-malam, udah nggak kenal siapa-siapa di sini, tapi kok ada yang gedor-gedor turun ke bawah sama Edra waktu itu cuma beneran kayak masih pakai baju tidur, buka, ayo ikut KUL gitu ya kan, sama Cirisa, sama Bu Yeni. Nah, saya mau nggak mau berangkat saat itu. Kenapa? Karena anak saya langsung diambil sama Bu Yeni. Anak saya langsung ambil dari. Iya, kayaknya Pak. Saya ingat banget waktu itu anak saya langsung diambil Bu Yeni. Saya masih begini. Ya udah kamu siap-siap aja, ini anak aku bawa dulu gitu. Jadi sebenarnya
awal ikut kul itu ya karena mau nggak mau, anak saya udah di sana ya udah saya ikut. Tapi ya puji Tuhan saya ikut Pak. Maksudnya puji Tuhan hal itu saya terpaksa ikut. Terpaksa ya, ikut kalau awal-awalnya. awal-awalnya ya kan. Karena sampai dari saat itu saya mengenal banyak orang, termasuk dulu ada almarhum Bu Vera, almarhum Bu Mul, ya kan, ada Ci Baby waktu itu, ya kan pertama kali kul itu di rumah Ci Eva, saya ikutnya gitu, Ci Eva dan Pak Hasan. Saya kenal Tante Dewi dan yang Pak Herman, ya kan lain-lain. Maksudnya karena anggota-anggota yang lama, kan maksudnya yang sekarang juga udah berpulang maksudnya. Kalau nggak kenal mereka, saya waktu itu kan kita kenalan gitu kan, kamu sama siapa di sini sendiri, oh anak ngurus sendiri capek dong pasti kan. Nah suatu saat tuh Bu Vera dan Bu Mul itu bener-bener caring banget ke saya. Wah itu dari situ saya bener-bener kalau tiba-tiba nanti dia ketok-ketok pintu, kasih makan ini buat kamu makan, kamu masih menyusui harus banyak makan. Ya kan, jadi kan itu kan suatu kalau saya saat itu tidak memaksakan diri untuk ikut pun saya nggak akan terima berkat itu Pak, gitu. Berkat caring itu. Hati mereka melihat saya dengan caring kan ya Pak, ya bukan cuma mata, oh iya dia tuh kasihan sendiri gitu kan. Iya, tapi hati mereka melihat itu dengan caring itu Pak, gitu. Dan ada Ci Baby juga saat itu. Waktu itu bahkan Bu Mul sama Bu Vera hujan-hujan nganterin saya makan, itu kayak wow, jadinya saya itulah kepedulian yang didapat dari kalau kita ikut kul ya Pak, dan saya masih berusaha sampai sekarang untuk bisa tetap on fire lah. Iya, on fire untuk bisa caring juga ke anggota kepada orang lain. Iya, jadi berbalik untuk menghasilkan. Betul. Jadi bagus sekali, tepuk tangan dulu dong. Jadi gini, memang kadang-kadang bukan maksudnya anaknya dijaminin juga sebenarnya. Kita memang caranya Tuhan. Memang ada orang yang suka anak-anak, gendong aja yuk. Ini. Tapi memang begini, itulah cara Tuhan. Ya Pak Dos ya. Cara Tuhan bagaimana kita ketemu dengan cinta mula-mula kita dengan komunitas. Tapi umumnya saya melihat orang yang ada di komunitas lebih bertahan daripada orang yang sendirian. Maksudnya datang ibadah raya terpulang, nggak punya komunitas. Saya bukan nggak boleh, silakan kalau engkau belum siap. Tapi disarankan kita semua ada di kul. Karena di kul kita kan jumlah nggak banyak, dari mulai 5 orang, 10 orang, berapa orang ya jadi kita bisa saling peduli. Nah tadi sampai orang datang bawain makanan, sampai itu namanya bukan hanya peduli, konseling. Konseling itu adalah menyelami apa yang dirasakan orang lain. Kalau peduli kan ya sekedar hanya tadi berjumpa lalu kasih tawaran, ayo kita ikut peduli ya. Tapi makin dalam orang lawan kita akan menyelami apa yang menjadi kebutuhan kita. Begitu pun kita sekarang. Nah mungkin yang lain, ada yang lain mungkin. Bu Lucy tadi ya. Saya tuh orang jadi Kristen tuh dari kecil ya. Kristen kecil. Dari anak-anaknya, tapi orang tuanya belum. Seminggu. Nah pas saya pindah ke sini, waktu itu kan suami saya nggak izinin saya ke gereja. Terus saya berdoa gini, Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong dong Tuhan, saya mau ada gereja gitu di Ruko Arcadia ini gitu. Supaya saya kalau ke gereja tuh ibadah nggak jauh-jauh. Iya, kaki bisa lah. Terus beberapa bulan kemudian tuh Tuhan jawab. Tuhan jawabnya gini, saya dulu kan gereja ini kan di deretan Kementerian. Nah, itu kalau jam-jam ibadah tuh saya selalu dengar, kok ini kok kayak ada gereja ya. Karena rumahnya di belakang gereja. Iya, saya belakang. Kedengeran banget ada suara musik, nyanyi gitu jam 8, jam 10 tuh. Pokoknya ada suara musik. Ini kok kayak gereja ya, saya bilang gitu. Saya bilang, Tuhan berarti jawab doa saya ya. Saya bilang, saya mau minta gereja gereja yang dekat ya, di komplek sini di Ruko. Jadi ke gereja dekat, nggak usah jauh-jauh gitu. Tuhan jawab benar. Tapi saya waktu itu kan suami saya belum kasih saya ke gereja, nggak boleh. Doa dulu. Jadi waktu itu kan ngobrol sama waktu kan Ibu Dewi kan ada buka toko pempek ya, jualan pempek, jualan sayuran. Nah, saya ngobrol tuh di situ. Nah, terus suka belanja kan. Dia bilang, kamu agama apa? Kata Ibu Vera, saya agama Muslim. Bu Vera tuh keren tuh. Iya, Orang tuh kita mah nggak berani tuh. Orangnya Dia berani aja tadi.
supel ya, Iya. orangnya Iya, supel. tapi iya luar biasa. Jadi udah ke gereja aja, nanti saya bantu doa ya, katanya gitu. Iya. Bantu doa ya supaya nanti suami kamu izinin kamu ke gereja gitu. Saya bilang setiap saya lewat rumah kamu, saya selalu doain loh, katanya gitu. Saya bilang, oh iya makasih ya Bu Vera ya. Terus akhirnya pas di gereja yang di situ saya belum yang pertama itu yang di Ruko tuh belum. Saya di gereja yang di Ruko yang di Blok H itu. Di situ saya baru, terus suami saya juga sebenarnya suami saya dulu ada masalah, terus dia minta doa sama saya. Nah, saya bilang saya kan kamu doain sendiri, saya bilang kan agama Buddha, saya mah doanya Kristen, saya bilang Iya. nggak apa-apa, kata Kristen juga nggak apa-apa, kata kamu berdoa sama Tuhan Yesus, pokoknya kamu doain saya, dia bilang gitu. Oke, good. Kesempatan banget ya saya bilang, saya bisa doain suami saya tiap pagi sebelum kerja dia minta doain sama saya. Wow, dahsyat. Terus saya bilang kamu boleh ikutin dalam hati deh, saya bilang. Terus saya selalu doain, terus dia bilang nanti kalau misalnya saya nggak ada apa-apa, nanti kamu boleh deh saya izinin ke gereja gitu. Wah, ternyata Akhirnya jadi gini, suami saya itu dulu di ginjalnya katanya ada apa ya, pokoknya ginjal bermasalah seperti kayak gelembung gitu, kayak gelembung. Terus lu nggak apa-apa, dia nggak apa istilahnya, nggak ada berasa di bagian ginjal pinggangnya, nggak berasa, cuma katanya ada gelembung katanya. Cuma dia takut gitu, aku nggak kenapa. takutannya. Jadi setelah saya doain, terus nggak apa-apa, nggak ada masalah, jadi udah kamu boleh deh ke gereja. Bener, iya bener. Saya janji kalau misalnya ini nggak ada apa-apa nih di ginjal saya, nanti kamu boleh ke gereja. Jadi akhirnya saya diizinin ke gereja. Jadi segereja ini nih yang di Blok H ini. Iya. Yang dulu lah ya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Baik ya, saya bilang Yes. Tuhan udah jawab doa saya Yeah. mau minta gereja nih deket, yang deket di Ruko ini deket kan gitu kan, gak usah jauh-jauh gitu kan. Akhirnya Tuhan jawab. Kuasa doa. Ya. Tapi memang yang saya spill sedikit ya mengenai orang tua ya, Bu Vera tuh atau almarhum tuh lu senior lah ya. Tapi memang saya tuh hamba Tuhan kadang kalah berani sama mereka. Iya. Ci Evi, di salon. Ci Evi. Lu kadang ngomong suka nggak pakai saringan. Lu agamanya apa lo katanya gitu? Aduh, saya bilang jangan gitu, kasar lo ngomongnya. Tapi untungnya orang gak ada yang tersinggung. Iya. Mungkin ada juga cuma nggak ngomong kali ya. tapi lewat mereka ternyata ya buktinya tuayanya ada, maksudnya buktinya buahnya ada. Dan apa yang dilakukan Bu Vera itu almarhum itu ya semacam bukti nyata bahwa untuk jadi anak Tuhan, murid Tuhan, prajurit Tuhan tuh nggak mesti tua muda, bentar apa sekolah teologi ya, harus sekolah teologi kalau bisa boleh, kalau enggak tetap lakukan yang bisa dilakukan. Dia tadi bilang, ntar ke rumah depan rumahmu aku doain. Saya yakin orang itu atau Bu almarhum ini ngomongnya udah benar, maksudnya pasti didoain. Setiap lewat rumah Saya doain, ya kan? Dan ternyata buktinya tanpa diminta oleh ibu kan, bapaknya ngomong, kamu boleh ke gereja asal aku disembuhkan lah bahasa gitu ya. Itu nggak kan ada cara. apa-apa gitu. Bagaimana kuasa doa syafaatnya orang lain? Apalagi kalau kita bersyafaat buat teman-teman kita. Kita kan ada doa keliling ya. Di Blok B ada doa keliling, di Arkadia ada doa keliling. Itu pasti ada dampak. Amin. Nah, mungkin ada mau tambahin Pak kalau sama Bu Cilisa sama yang lain Iya. soal apa yang dialami oleh Bu Lucy itu keren banget, dan saya cukup baru dengar hari ini loh yang tentang almarhum Bu Vera. Kalau soal Dani sih nggak sanksi sama saya. Iya. Saya udah dengar sendiri. Kalau ngomong lagi makan pempek, orang lain datang baru ngomong, kamu tinggal di mana katanya? Kamu ke gereja apa enggak? Jangan begitu. Iya, benar, berani banget. Berani tahu memang kadang-kadang. Iya. Ya, cuman itu cara Tuhan. Ada mau tambahkan? Kita bersyukur kita telah mendengar kesaksian yang luar biasa. Baru ini dengar ya? Kita mendengar tadi bahwa caring ada di dalam komunitas, ada gimana orang diberkati ada di komunitas. Nah, bagian saya nih mengajak yang belum ini Pak, yang belum tergabung nih. Yang belum ikut Bapak Ibu cool. dimanapun yang belum tergabung cool atau komunitas, kalau dulu komsel ya Pak. Dulu FA. Family Family Alta. Alta. Nah, Jadi Alta. sekarang cool, Community of Love. Community of Love bergabung karena memang tadi tuh kita nggak bisa sendiri. Ya, Bisa mungkin, tapi seberapa lama dan seberapa Betul. kuat kita sendiri. Begitu nggak ada masalah bingung, Bingung teringuk kita, nanti. Ya, bagian kita memang hari ini untuk mencari teman, teman untuk pasti teman yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Yes. Marah kebenaran dimanapun yang sudah bergereja, yang belum cool, tanya Bapak Pendetanya, Bapak Pendeta ada komunitas nggak nih gitu. Dimanapun berada, Iya, ikut mari yuk. bergabung karena kita tahu bahwa
kita bisa kuat bersama-sama pasti, dan pasti saling menguatkan dan Yes. diberkati dan Yes. menjadi berkat. Amin. Wah, Keren. tetap berdoa dan sekarang mendoakan bagian kita itu sih Pak. Berani ya, berarti Bu Lucia seperti Amar Bu Pera berani. Tak doain. Mujizat terjadi. Nah, bener ya, jadi kita mau di rumah-rumah, di gereja manapun Anda ikut, tanyain gembala, Bapak, kita bikin komsel yuk, apalah namanya, mau cool, mau FA, mau apalah namanya, silakan. Yang penting ayo bangun. Di sana ada caring, counseling, mentoring. Mentoring itu pendampingan. Iya. Pendampingan itu artinya nggak dibiarin cuma sebentar doang, tapi berkala. Apa kabar? Iya. Kuat ya, semangat ya. Padahal cuma ngomong itu doang. Tapi kalau tiap hari disampaikan, apa kita nggak jadi kuat? Ya. Apa nggak jadi semangat? Semangat, benar nggak? Benar. Nah, ini Bu Susan mau ada saksian, Bu? Pernah ngalamin? Sama sih cuman tadinya Kencengan dikit. tadinya sih saya sih nggak mau mau gereja ke sini. Oh, Dulunya jauh. saya baptis, jadi nyanyiannya juga nggak cocok gitu. Ya. Oh, Kalau lagunya saya beda pakai gitu BK, Iya. tadi nggak mau belakang. GKI. Dari belakang terus si Lydia ajakin sama saya sama Pak Rusli datang ke situ aja. Karena lebih dekat. Di depan ada gitu. Jadi ikut di situ. Belakangan terus diajak sama Pak Heri juga, Pak Rusli. Ikut di rumahnya Bu Dewi. Pak Herman, dia itu dari kul pertamanya sebelum Agape ada. Itu Iya. dulu kul blok B. Baru masuk ke jadi Agape. Ya. Tapi ibu rasakan ya, waktu ada di kul, ibu nggak sendirian kan? Ya. Ada teman, ada keluarga baru. Kita bilang tetangga yang dekat lebih bagus, lebih baik daripada keluarga yang jauh ya. Jauh. Artinya gini, tadinya kita tetangga, tapi kan sekarang jadi keluarga rohani. Amin. Ya kan tadi. Nah makanya mungkin bagian mentoring ini boleh didalamin. Misalnya gini, kalau ada orang yang tadi kan waktu Renata sendiri ada yang naik negor, padahal kalau dibilang orang seperti tadi, ya udah di komplek rumahan saya aja lewat orang kadang nggak ada apa-apa, nggak ada tuh, cuek aja ya. Tapi kalau orang sampai berhenti balik lagi dan nanya, itu kan udah maksud. Dan kedua, orang ini beda nih, memang dia punya panggilan untuk menjadi bagian tangan Tuhan lah, membawa kita ke dalam komunitas. Nah, buat saya kalau melihat keadaan Agape seperti ini, saya percaya kul Agape akan menuai luar biasa. Yang penting praktek kulnya atau praktek CCM-nya, caring, counseling, mentoringnya dilakukan. Ya. Kira-kira apa spiritnya, apa rencana ke depan, apa yang jadi apa istilahnya kata semangat harus lebih baik kah atau bagaimana? Karena blok B itu masih luas dan blok B nanti akan mengembang, ada klaster-klaster lain di tempat mana gitu ya. Nah mungkin Cilisa juga ada kerinduan mengajak seluruh anggota KUL untuk melakukan sesuatu gitu untuk orang banyak. Iya. Kalau kita ditolong orang lain, ketemu Tuhan lewat KUL, Iya. kita juga dong harusnya sih mestinya ajak orang lain, ajak ketemu Tuhan lewat KUL. Nah mungkin Cilisa bisa ajak teman-teman atau yang ada di sini kita untuk semakin on fire. Pertama kita dulu ya harus berubah ya, bukan karena kita bisa, bukan karena kita jago, cuman kalau karakter kita yang tadinya yang kasar, yang jelek, itu harus dikikis dulu. Bagaimana kita mau menuai jiwa, kita sendiri nggak bisa berubah. Nah dari situ, dari saya juga ya perlahan tapi pasti Tuhan ubahkan karakter saya yang lebih baik. Bukan kita menyombongkan diri, tidak. Cuma rasanya kita yang tadinya gagal, yang tidak mau ngalah, tapi sekarang kalau sudah diubahkan Tuhan, pasti nggak ada yang mustahil. Amin. Ya, jadi kita kalau menuai jiwa, kita lihat kualitas, kita harus berdampak, untuk positif. Kita harus setia, harus pekerja apapun, sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan. Jadi di sini kita sama-sama, bukan kita mau show off aja sendiri. Kita harus unity, satu, kita harus bergabung. Kita
kita harus Sehati menuai lah. jiwa lah, maksudnya buat Tuhan, bukan buat saya ya. Bukan karena dia kaya saya lulukan dia, tidak, di mata Tuhan kita sama. Amin. Amin. Ya, Amin. itu aja. Jadi menarik ya kalau tadi ada ajakan untuk semua orang sehati. Ya. Untuk merendahkan diri satu sama lain, merendahkan hati tentunya ya. Dalam artian nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, semua sama aja gitu kan. Yang penting hatinya sama, satu hati itu mencari Tuhan. Amin. Nah berarti ajakan ini harus direspon oleh yang ada di sini. Amin. 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 Dan siap membuka kul baru. Ya, Kemarin saya datang. Oh, siap mengembalakan, entah itu kesambet atau kaget gitu. Oh siap. Jadi tapi saya percaya itu bukan karena sambat, tapi karena rohnya di menyala-nyala. Berarti kayak nanti ke depan saya melihat ada banyak. Mungkin Mas mau tambahkan? Ya, bagian kita sudah melihat tadi, kita menceritakan ada teladan orang tua kita tadi, ada Oma Vera yang teladannya kita rasain. Bagian kita niru yang baiknya juga, yang Belajar. baik kita terusin, terus berani. Ya mungkin kita nggak berani, tapi kita minta keberanian dari Tuhan tadi itu yang tiba-tiba kayaknya ngomongnya keceplos-ceplos, kita yang serem, tapi kalau dia yang ngomong kayaknya enggak tuh gitu. Itu memang karyanya Tuhan tuh. Bagian kita untuk karunia itu. khusus kayaknya ya. Iya, kita berdoa untuk punya karunia itu. Kita terlalu berhikmat sampai nggak berbuat apa-apa. Iya. Kadang kita malah kalah itu, bagian kita itu. Tadi yang kita sudah merasakan, bagian kita yang berbaik udah diberkati, ya bagian kita untuk memberkati. Jadi ada kata tadi dalam Yohanes 3:16 supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus tuh tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi itu cool, itu sebenarnya wadah di mana kita mempertemukan setiap orang kepada Kristus. Ya. Supaya nggak binasa lah, artinya berbalik dan memiliki hidup yang kekal. Nah, ini target kita. Sekali lagi bukan tadi Cilisya bukan show off, bukan pengen gagah-gagahan. Justru satu aja, pengen semua selamat. Amin. Karena seperti dalam Alkitab 2 Petrus pasal 3 itu 9 dikatakan Tuhan nggak mau satu orang pun binasa. Tapi Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Jadi benar-benar pengennya semua selamat. Mau dari latar belakang apapun, suku apapun, agama apapun, ya Tuhan Yesus mau semua selamat, masuk surga. Ya ini yang menjadi doa saya juga. Yuk sekarang mungkin kita boleh berdoa ya. Pak doakan teman-teman cool di Agape, juga teman-teman yang di rumah. Nanti saya tutup dalam doa terakhir. Silakan. Ayo kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami sudah mendengar kesaksian demi kesaksian, bahkan teladan demi teladan yang kami pelajari Tuhan. Kami mau belajar sama-sama punya keberanian itu. Kalau kami belum punya keberanian pagi ini Tuhan, beri keberanian atas setiap kami Tuhan, untuk mengabarkan Injil kebenaran, kebaikan, kasih-Mu itu atas semua orang Tuhan. Bahkan buat semua orang boleh mengenal Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Amin. Terima kasih, terus pakai setiap kami di tengah keluarga, pekerjaan, apapun kesibukan kami Tuhan, seperti hanya untuk melakukan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Cool Agape sekali lagi, Cilisya dan tim yang ada dan semua yang bergerak di dalamnya. Sekali lagi, hamba serahkan tangan-Mu, seluruh kehendak-Mu datanglah, jadilah seperti mau Bapa di bumi seperti di surga. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat semua yang mengikuti rumah doa pagi dalam tuntunan sepekan. Sampai berjumpa besok dalam tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.